Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Suster, serta anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Imago Dei. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, mari kita awali ibadat pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, pada pagi hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Kami juga mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melaksanakannya. Doa ini kami sampaikan demi perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Apa kiranya makna kisah penyembuhan orang bisu tuli ini bagi kita? Hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya. Yesus memisahkan ia dari orang banyak. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu.
Yesus ingin berelasi secara personal dan akrab. Dengan begitu, Yesus dapat membuka ketulian dan kegagapan yang menghalangi orang itu untuk berelasi dengan orang lain. Injil hari ini sungguh indah. Jika kita ingin merenungkannya secara lebih mendalam, kita dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga sakit. Kita juga terkadang sakit tuli dan gagap. Kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita. Tapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Kita juga terkadang gagap. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama. Entah mungkin karena takut, malu, minder, atau alasan lain. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, karenanya kita jarang membantu orang lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain. Mungkin juga kita kerap menjadi tuli dan gagap yang membuat kita tidak dapat berelasi dengan sesama. Kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kita acuh dan tidak mau tahu. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita tidak mengorangkan orang yang di samping kita. Karena kita begitu sibuk dengan HP-HP. Kita sibuk berselancar di dunia maya. Hingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami. Dan parahnya lagi, kita tuli akan panggilan Tuhan. Oleh karenanya, baiklah kita datang kepada Yesus agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita, sehingga setelah kita sembuh, kita dapat meneladani Yesus untuk mendekati mereka yang sudah tuli dan gagap, karena sudah lebih dari setengah hidupnya di dunia maya dan di dunia HP atau di dunia browsing. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, kita bisa mendekati mereka secara personal dan hangat untuk membuka ketulian dan kegagapan mereka terhadap relasi mereka di dunia nyata. Karena dunia nyata lebih membutuhkan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadat kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, syukur bagimu karena Engkau senantiasa dekat dengan kami. Berkenanlah Engkau membuka telinga, hati, dan budi kami, serta membuat lidah kami mampu mewartakan sabda-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat menyentuh hati orang lain dengan kehangatan kasih yang dalam. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.